Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kami sangat senang kita boleh kembali bersama di dalam hari ini kita mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan sebagai khotbah minggu, marilah kita berdoa. Terangilah hati kami Tuhan, untuk kami boleh memahami kebenaran-Mu dan mampukan kami untuk melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita yang pada hari ini terambil dari Injil Markus pada pasalnya yang ke-7. Injil Markus pada pasal 7, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberikan judul perikop Perintah Allah dan Adat Istiadat Yahudi. Firman Tuhan. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang murid makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi, seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak akan makan kalau tidak terdahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih nama Tuhan, tema kita pada khotbah minggu 13 Februari 2022 mengutamakan perintah Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pada masa ketika Yesus berbicara dan juga menjawab suatu tuduhan yang diberikan oleh ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi, masa itu golongan Farisi begitu hebat, atau mazhab Farisi bagi orang Yahudi begitu hebat, artinya banyak sekali pendukungnya. Dengan banyaknya mazhab orang Farisi, yang dimana mereka menekankan seolah-olah hidup harus seturut dengan aturan-aturan yang sudah diaturkan sejak turun-temurun. Dan kemudian ternyata setelah datangnya Yesus, ketika dia sudah mengajar ke berbagai tempat, banyak orang yang mengikut dia, maka perlahan-lahan mazhab ini tergerus. Demikian pula dengan ahli-ahli Taurat yang sebelumnya begitu dihormati, diagung-agungkan. Tapi begitu Tuhan Yesus telah melakukan berbagai macam mujizat, memberikan pengajaran-pengajaran yang penuh dengan kuasa, maka popularitas mereka tergerus juga. Oleh karena itu mereka selalu mencari cara bagaimana untuk menjatuhkan
popularitas Tuhan Yesus pada waktu itu. Bagaimana supaya orang-orang tidak lagi menganggap bahwa dia sebagai guru yang berkuasa, bukan sebagai Tuhan. Dan juga bagaimana supaya orang-orang tidak lagi mengikut dia, tetapi kembali kepada mazhab atau pengajaran Farisi, dan kembali kepada penghormatan kepada ahli Taurat. Oleh karena itu, jalan yang mereka tempuh adalah menjebak dan mencari kesalahan, kekurangan dari Tuhan Yesus dan juga murid-muridnya. Maka di satu ketika, dengan tujuan untuk menjebak, mereka datang. Mereka melihat bahwa murid-murid Tuhan makan sebelum mencuci tangan atau membasuh tangan. Maka mereka membuat suatu teguran dengan sebuah pertanyaan, mengapa murid-muridmu makan dengan tangan yang najis? Dan kemudian karena kebiasaan bagi orang Yahudi bahwa kalau makan harus tangan dicuci terlebih dahulu, dan kemudian kalau pulang dari pasar mereka harus membersihkan diri baru makan. Semua barang-barang harus dibersihkan seperti kendi, tembaga, perkakas-perkakas lainnya dibersihkan. Dan seolah-olah tuduhan yang berubah pertanyaan ini, pertanyaan yang menjebak ini, pertanyaan yang mencoba menjatuhkan ini adalah didasari dengan suatu analogi yang begitu baik, bahwa memang perihal mau makan, ya memang bagusnya harus mencuci tangan sebelum makan. Memang pulang dari tempat lain ya sebaiknya membersihkan diri dulu. Demikian pula dengan kalau barang-barang di rumah, perkakas-perkakas, apalagi itu perkakas-perkakas yang mungkin saja dipakai untuk keagungan, kehormatan Tuhan, itu harus dicuci. Ya itu masuk akal dan itu baik. Tetapi persoalannya adalah motivasi dari pernyataan ini apa? Ketika mereka menyampaikan pertanyaan yang menjebak ini, yang menjatuhkan ini, motivasinya bukan supaya murid-murid Tuhan itu mencuci tangan. Motivasinya adalah untuk menjatuhkan. Dan juga motivasi yang Tuhan katakan, yang dimana dia adalah Tuhan, dia pasti tahu isi hati orang-orang ini, yaitu orang Yahudi, ahli Taurat, dan juga orang Farisi ini, bahwa mereka sesungguhnya bukan karena ingin kebersihan, bukan karena ingin melakukan kehendak firman Tuhan, tetapi karena mereka ternyata mengesampingkan firman Tuhan dan mengutamakan adat istiadat. Itulah sebabnya inti dari pembacaan ini terletak pada ayat yang ke-8. Dikatakan begini, perintah Allah kamu abaikan dan berpegang pada adat istiadat manusia. Oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Tuhan Yesus tidak mau mengatakan dia bukan di dalam kehendaknya atau di dalam keinginannya untuk mengatakan bahwa tidak perlu mencuci tangan sebelum makan. Bukan itu tujuannya. Yang dia mau sampaikan adalah bahwa seharusnya mereka harus mengutamakan firman Tuhan, mengutamakan Tuhan daripada adat istiadat. Karena seringkali kalau kita membaca ayat yang ke-9 sampai 13 dan selanjutnya, karena seringkali orang-orang Farisi dan ahli Taurat menggunakan adat istiadat menggantikan posisi firman Tuhan. Kalau saya membaca ensiklopedia Alkitab masa kini, sebagai ensiklopedia yang sangat sederhana memang, di sana dikatakan berbicara tentang adat istiadat Yahudi. Di sana ditambahkan kata-kata demikian, tidak mungkin seseorang atau manusia menambahkan sesuatu kepada firman Tuhan tanpa memalsukan firman Tuhan yang lainnya. Saudara yang terkasih nama Tuhan, jadi jelas sekali sebenarnya bahwa yang Tuhan mau sampaikan kepada mereka adalah utamakan Tuhan, bukan mengutamakan hukum-hukum manusia, aturan-aturan manusia, atau adat istiadat yang ada. Di berbagai daerah, sering sekali di Indonesia khususnya, sering sekali orang lebih menghargai kepada adat dan istiadat, kebudayaan manusia,
daripada menghargai Tuhan. Maka sering kita dengar kata-kata yang mungkin berupa lelucon. Ada orang yang akan tersinggung ketika dikatakan, engkau tidak beradat. Tetapi ketika dikatakan, engkau tidak bertuhan, dia tersenyum saja. Tapi ketika dikatakan tidak beradat, bisa saling bunuh, baku bunuh satu lain dengan lain. Karena apa? Karena mereka lebih takut dikatakan tidak beradat daripada tidak bertuhan. Itu hal-hal yang sederhana saja, bahwa ternyata lebih banyak orang menghargai adat lebih tinggi daripada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, ada begitu banyak dari adat yang berlaku adalah hal-hal yang sangat positif, hal-hal yang sangat baik. Dan itu tentu kita harus pertahankan. Tetapi jika ada hal-hal yang ternyata bertentangan dengan firman Tuhan, itu harus diterangi oleh firman Tuhan. Artinya apa? Firman Tuhan harus lebih utama daripada produk adat itu, walaupun itu sudah menjadi ajaran turun-temurun, karena itu adalah ajaran turun-temurun dari manusia, bukan dari Tuhan. Maka yang Tuhan ajarkan jauh lebih penting. Bapak Ibu saudara yang terkasih nama Tuhan, ahli-ahli Taurat telah menerjemahkan dan juga telah merincikan dari 10 hukum Taurat menjadi 613 hukum atau misbot pada waktu itu. Dan itu terdiri dari sekitar 365 larangan dan 248 perintah untuk dilakukan. Yaitu berarti hukum negatif ada 365, hukum positif berarti yang harus dilakukan 248 perintah. Dan itu merupakan penafsiran yang kadangkala sudah berlebihan daripada apa yang telah ditentukan oleh Tuhan. Sehingga ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi terkadang berpikir bahwa itu jauh lebih berotoritas daripada yang 10 hukum yang ada. Jadi terjemahan manusia, buatan manusia, akal pikiran manusia, yaitu para ahli Taurat itu, kadangkala dianggap lebih tinggi otoritasnya daripada firman Tuhan. Itulah yang Tuhan sebenarnya katakan tidak boleh. Dan juga yang Tuhan katakan sebenarnya bahwa agar mereka lebih mementingkan kepada firman Tuhan yang sesungguhnya. Berbicara tentang adat istiadat, sebagaimana kalau kita membaca di dalam bahasa Indonesia yang sederhana, yaitu terjemahan atau tafsiran dan juga terjemahan yang mungkin demikian dari Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI, terbitan Balai Pustaka, dikatakan bahwa adat istiadat itu adalah kebiasaan yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Berbicara secara umum tentang kebiasaan, manusia memiliki begitu banyak kebiasaan, termasuk kita. Habit atau bahkan juga kegiatan-kegiatan kita setiap hari yang sudah terbiasa kita lakukan. Apa yang menjadi kebiasaan kita setiap hari, atau apa yang kita lakukan setiap hari, mulai dari bangun sampai tidur dan sampai bangun kembali. Ada orang yang langsung mementingkan mendengar berita televisi, Metro TV misalnya, berita politik, atau TV One, atau Kompas TV. Ada orang yang bangun tidur mencari berita olahraga kalau di hari Minggu, karena ada hari Sabtu itu pertandingan bola Liga Inggris dan juga Liga Spanyol dan juga Jerman, bahkan juga Liga Italia. Ada orang yang langsung mencari pertandingan tinju. Kebiasaan-kebiasaan yang demikian. Ada juga yang langsung bangun pagi bergegas pergi ke kantor, yang dimana Tuhan adalah nomor sekian dari semua kebiasaan itu.
Membaca firman Tuhan, berdoa adalah nomor sekian dari kebiasaan-kebiasaan itu. Artinya kalau ingat baru dilakukan. Kalau nggak ingat ya bablas saja. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, itu sama saja kita seperti ahli Taurat dan juga orang Farisi ini. Bahwa mereka mengabaikan kebenaran firman Tuhan demi kebiasaan-kebiasaan mereka. Atau hukum-hukum moral mereka. Tidak ada bedanya antara kita dengan mereka kalau kita seperti itu. Kalau kita mengabaikan Tuhan, menomor duakan, menomor tigakan, menomor sepuluhkan Tuhan, daripada kebiasaan-kebiasaan kita setiap hari, ada yang begitu bangun terbiasa langsung masak, langsung mengepel, langsung cuci baju, dan lain sebagainya. Sama saja kita seperti orang-orang Farisi dan juga ahli Taurat ini. Tidak ada bedanya. Tujuan dari apa yang Tuhan ajarkan pada bagian ini sebenarnya adalah agar mereka mengutamakan Tuhan, bukan mengutamakan hukum Taurat yang sudah diterjemahkan, bukan mengutamakan adat istiadat yang sudah berlaku bertahun-tahun sebelumnya, tapi mengutamakan Tuhan dalam kehidupan hari demi hari. Di manakah Tuhan dalam hidupmu? Di posisi yang tepat atau di posisi yang tidak tepat? Di tempat yang terutama atau bukan di tempat yang terutama? Apakah kebiasaan-kebiasaan kita adalah kebiasaan-kebiasaan yang berkenan kepada Tuhan? Itu yang menjadi perenungan kita dari khotbah minggu pada hari ini. Jika saudara dan saya bukan hidup mengutamakan Tuhan, justru ternyata mengutamakan keinginan kita, hobi kita, adat kita, budaya kita, maka sesungguhnya kita sama seperti orang Yahudi yang pada bagian ini ahli Taurat dan juga orang Farisi. Tapi saya percaya saudara tidak akan mau seperti itu. Saudara pasti akan menjadi orang yang mengutamakan Tuhan dalam kehidupan ini. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Jadikan Tuhan yang terutama dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini. Ajari dan mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Dan ketika kami salah, ingatkan kami dan tuntun kami kembali dalam kebenaran-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, kami tak lupa berdoa bagi saudara kami yang lemah, Engkau kuatkan mereka. Bagi mereka yang sakit, Engkau sembuhkan mereka. Bagi mereka yang berkekurangan, Tuhan berikan mereka kecukupan bahkan kelimpahan. Doa kami kepada-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Saudara yang terkasih nama Tuhan, kembalilah kepada kita masing-masing dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, dengan perantaraan Allah Roh Kudus itulah yang menyertai, memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan berkati kita semua. Sampai ketemu di edisi berikutnya.